Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih. Malam-malam, ini sudah pagi ya? Pagi-pagi sudah kumpul. Saya sebentar lagi akan berangkat dengan delegasi terbatas dan sebagian menteri sudah berangkat duluan dan akan ketemu saya di beberapa tempat. Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, ya, Yang Mulia Muhammad bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi untuk tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang. Dari situ saya terbang langsung ke Ankara, melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan terhadap kunjungan Presiden Republik Turkiye kepada Indonesia beberapa saat yang lalu. Beliau undang saya ke situ juga untuk menghadiri suatu forum diplomatik di kota Anadolu. Juga di situ, ya Anadolu kan? Antali, ya. Di situ saya juga akan melaksanakan konsultasi dengan beliau tentang beberapa hal juga menyangkut geopolitik dan geoekonomi, juga kerjasama industri dan perdagangan dan pendidikan serta kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki. Dari situ saya segera tanggal 12 akan mampir di Mesir, di Kairo. Saya akan konsultasi dengan Presiden Sisi. Kemudian dari Kairo saya akan terbang ke Doha, Qatar, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita. Dari situ saya ke Yordan, kunjungan kenegaraan dan sekali lagi konsultasi dengan Raja Abdullah kedua. Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian
konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan tersebut, tapi Indonesia pertama sebagai negara yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia, juga karena peran Indonesia sebagai negara non-blok, bahkan dianggap sebagai pemimpin non-blok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun, Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan, juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan, Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza, dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya, untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap kami, sikap pemerintah Indonesia, dan untuk itulah saya harus konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Karena terus sering kami dikirim utusan, di telepon dan sekalian bagaimana kesiapan Indonesia untuk membantu mencari penyelesaian atau membantu mendorong penyelesaian di Gaza. Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kesempatan ini saya ucapkan selamat kembali dari libur Hari Raya Idul Fitri. Selamat bekerja kembali, dan kepada sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, mudik, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik dan tenang, damai, dalam keadaan yang baik bagi kita sekalian. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Saya ulangi, selamat pagi. Terima kasih. Selesai.